Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa salah langkah padahal udah mikir mateng? Sering ya kayaknya. Atau sebaliknya, ngerasa hebat banget padahal mungkin cuma lagi hoki aja? Iya juga. Nah, kali ini kita mau coba bongkar nih jebakan pikiran yang sering bikin kita, apa ya, keliru belajar dari keputusan kita sendiri. Betul. Kita bakal gali materi yang Anda bagikan, khususnya nih fokus ke bagian 4.6 dari Clear Thinking. Tentang gimana caranya kita bisa benar-benar evaluasi pilihan masa lalu. Mau hasilnya bagus atau jelek ya? Iya, mau sukses atau gagal, biar kedepannya keputusan kita bisa lebih oke lagi lah. Setuju. Karena jebakan utamanya itu yang sering disebut resulting. Resulting, oke. Ini kecenderungan kita menilai bagus nggaknya keputusan cuma dari hasil akhirnya aja. Oh, jadi kalau hasilnya bagus, keputusannya pasti bagus. Dianggapnya gitu. Kalau hasilnya jelek, wah keputusannya pasti payah. Padahal, ya kan cara pandang kayak gini malah bisa bikin kita susah belajar. Menarik. Menghambat ya jadinya. Iya, kita bakal bedah nih kenapa ini bisa jadi masalah. Oke, di materi Anda itu ada contoh menarik banget. Keputusan pelatih Pete Carroll di Super Bowl XLIV. Ingat kan? Oh iya ya, yang itu ya? Itu kan heboh banget. Banyak yang bilang keputusannya salah besar karena timnya kalah di detik-detik akhir. Benar, dicaci maki dia waktu itu. Tapi Carroll sendiri, katanya nih, dia tetap yakin kalau proses mikirnya pas itu udah bener. Ya, berdasarkan info dan probabilitas yang dia punya waktu itu. Nah, ini dia intinya. Gimana pandangan Anda soal ini? Mungkin Anda sendiri pernah ngalamin situasi mirip gitu? Nilai keputusan cuma dari hasilnya aja. Wah, contoh Carol itu pas banget sih. Kena banget ke inti masalah resulting ini. Kenapa tuh? Karena ya itu tadi, dia mencampur adukan dua hal yang beda. Kualitas proses mikirnya, keahliannya lah, sama hasil akhir yang sering banget dipengaruhi faktor luar. Kayak keberuntungan atau Iya, ketidakpastian gitu ya? betul. Keberuntungan, ketidakpastian, nasib, apapun itu. Di materi ini juga ada contoh lain kan, eksperimen pikiran. Oh iya, yang milih kerja itu ya? Iya, bayangin Anda milih antara kerja di perusahaan gede yang stabil atau startup baru. Oke. Kalau Anda pilih startup, terus amit-amit gagal gitu, Anda mungkin ngerasa, wah salah nih gue milih. Pasti nyesel tuh. Tapi coba dibalik. Kalau teman Anda yang masuk startup itu malah sukses gede, Anda mungkin yang nyesel. Kenapa ya gue nggak ikut? Haha, iya juga ya. Padahal proses Anda nimbang-nimbang plus minusnya waktu milih itu kan sama aja. Nggak berubah, yang beda cuma hasilnya. Bener juga. Soal pengalaman pribadi, ya ampun, siapa sih yang nggak pernah? Pasti pernah lah, kalau nggak hati-hati ya kita gampang banget kejebak gitu. Iya, iya. Jadi gampang banget nyalain diri sendiri kalau hasilnya jelek. Mikirnya, coba aja dulu saya tahu info X. Atau, duh kenapa ya nggak kepikiran Y? Persis. Padahal info X atau Y itu mungkin emang nggak ada atau nggak kelihatan pas kita lagi mutusin. Ujung-ujungnya jadi nggak belajar apa-apa ya selain nyesel doang. Nah, itu dia. Nggak produktif kan? Tapi gimana ya? Di lapangan kan susah misain proses sama hasil yang udah jelas banget kelihatan. Apalagi kalau hasilnya nggak enak. Nggak gampang emang, bener. Tapi ini krusial banget. Kuncinya, ini ditekankan di bacaan ini ya, di bagian 4.6, itu kita perlu disiplin. Disiplin gimana tuh? Disiplin buat evaluasi gimana cara kita mikir waktu itu, dengan info yang kita punya pas saat itu. Oke, fokus ke prosesnya saat itu juga. Iya, karena keputusan yang prosesnya bagus pun belum tentu hasilnya bagus. Selalu ada elemen nasib lah atau hal tak terduga. Kayak probabilitas tadi ya? Betul, keputusan yang kan suksesnya 90% aja masih punya kemungkinan 10% gagal kan. Jadi fokus evaluasinya harus ke kualitas analisis kita, pertimbangan kita. Oke, masuk akal. Terus, caranya gimana biar kita bisa objektif nilai proses itu? Tanpa kena bias karena udah tahu hasilnya. Ada cara praktisnya nggak? Ada, dan ini salah satu saran paling konkret menurut saya dari bagian 4.6 ini. Coba deh biasakan bikin catatan. Atau jurnal keputusan. Jurnal keputusan, kayak gimana tuh? Jadi sebelum atau pas ngambil keputusan penting, tulis aja. Info kuncinya apa aja sih yang saya pegang sekarang, asumsi saya apa, opsi-opsinya apa aja, kenapa saya milih opsi A daripada B, alur mikirnya gimana? Wah, menarik. Jadi semacam rekam jejak proses mikir kita ya, biar nggak lupa. Tepat, persis. Manfaatnya gede banget loh. Apa aja tuh manfaatnya? Pertama, ini bikin proses mikir yang biasanya kan abstrak, cepat hilang gitu aja, jadi konkret. Bisa dilihat lagi, ditinjau ulang.
Oke. Jadi ada buktinya gitu ya? Kedua, ini senjata ampuh buat ngelawan distorsi memori sama ego kita, termasuk yang namanya hindsight bias. Hindsight bias, apa tuh? Itu loh, kecenderungan kita ngerasa, udah tahu gue dari awal bakal gini pas hasilnya udah keluar. Hah, iya sering banget gitu. Padahal, pas mutusin, ya belum tahu kan? Nah, dengan jurnal ini, Anda bisa lihat lagi dengan lebih jernih. Proses saya waktu itu udah bener belum ya? Udah solid? Atau saya cuma beruntung aja? Atau mungkin prosesnya udah bagus, tapi ya apes saja hasilnya. Oh, jadi bisa misahin mana skill, mana luck ya? Kurang lebih gitu. Dari situ baru bisa ditarik pelajaran yang sebenarnya buat perbaikan ke depan. Oke. Jadi, kalau saya coba simpulkan nih dari obrolan kita soal bagian 4.6 ini, intinya berhenti deh ngejudge kualitas keputusan cuma dari hasilnya doang. Setuju. Lebih baik kita fokus buat terus benerin cara kita mikir pas ngambil keputusan. Dan nyatet proses mikir itu langkah nyata yang bisa kita lakuin. Gitu ya? Persis, itu dia intinya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan di rumah. Boleh, apa tuh? Coba deh ingat-ingat lagi, keputusan besar mana di masa lalu yang penilaian Anda terhadapnya itu, wah kepengaruh banget sama hasil akhirnya. Mau itu sukses, mau itu gagal. Oke. Ada beberapa kayaknya. Sekarang, coba dievaluasi ulang keputusan itu. Tapi hanya berdasarkan info dan proses mikir yang Anda punya waktu itu. Sebelum hasilnya ketahuan. Jadi balik ke momen sebelum tahu hasilnya ya. Iya. Kira-kira, pelajaran baru apa ya yang mungkin muncul kalau dilihat dari sudut pandang yang beda ini?